Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 8? Semoga kalian sehat 8A. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat. Kita hari ini yuk bangun, jangan lupa absennya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Jangan malas, buang rasa malas. Kita hadapi hari demi hari dengan lancar. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan terlebih dahulu juga. Baik anak kelas 8, materi kita hari ini tentang berpuisi. Ibu akan membahas tentang definisi, ciri-ciri dan jenis puisi, kemudian unsur-unsur dari pembangun puisi. Silakan kalian simak penjelasan dari Ibu. Definisi puisi. Puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, yang dipersingkat, diberi irama dengan bunyi yang padu, dan dipilihlah kata-kata kias. Itu bentuk dari puisi. Puisi itu karya sastra. Karya sastra yang dipadatkan, yang dipersingkat, itu puisi. Nah, puisi ada juga pengertian dari puisi adalah hasil karya sastra yang disusun menggunakan kata-kata sederhana yang imajinasi. Jadi puisi itu bentuknya kata-kata tapi disusun dengan imajinasi, dengan memperhatikan struktur fisik dan unsur dari batin tersebut. Itu puisi, hasil dari karya sastranya. Nah, bahasa yang digunakan dalam puisi itu bahasa yang indah, penuh dengan makna. Nah, menjadi puisi. Nah, makna menjadi salah satu alasan puisi selalu menarik perhatian. Nah, puisi mengandung elemen penting yang berupa unsur-unsur dari puisi tersebut. Itu dikembangkan menjadi karya sastra. Nah, jadi kalau misalnya kalian dijabarkan bentuk apa sih puisi itu? Puisi itu sebuah karya sastra yang berisi ungkapan perasaan penyair. Ya kan, ungkapan perasaan penyair yang menggunakan kata-kata, menggunakan kata atau menggunakan bahasa yang penuh makna. Nah, puisi terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait tersebut. Itu puisi. Nah, ciri-ciri puisi ada apa aja? Bahasanya padat, memperhatikan diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Kemudian mempunyai daya imajinatifnya, irama, dan memperhatikan bentuknya, tipografinya. Nah, jenis-jenis puisi. Yang pertama adalah puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Nah, puisi naratif itu bentuk puisi naratif itu romansa dan balada. Nah, kemudian puisi lirik, penyair dalam puisi ini penyair mengungkapkan lirik atau gagasan pribadinya, tapi ia tidak bercerita. Contohnya alergi, Sarenenda, Ode. Terus deskriptif, penyair sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwanya, dia memberikan kesan. Kalau tadi naratif dia menceritakan kejelasan penyair, lirik itu adalah ungkapkan dari penyair sendiri, kemudian deskriptif dia memberikan kesan terhadap tindakannya yang dilakukan penyair. Itu jenisnya. Kemudian unsur pembangun puisi, fisik ada struktur dari fisiknya, ada struktur dari batinnya. Kita lihat di struktur fisiknya, ada tipografi, perwajahannya, bentuknya. Kita lihat di sini tipografi. Tipografi di sini tipografi pengaturan atau bentuk kata liriknya. Nah, pada tipografi yang pada puisi kontemporer, nah tipografinya bisa membentuk suatu gambar. Itu kalau puisi kontemporer. Jadi tipografi di situ adalah pengaturannya, penulisan kata bait dalam puisi. Nah, ini namanya tipografi, bentuknya, wajahnya. Nah, ini namanya tipografi, bentukan dari puisi tersebut. Ini namanya tipografi. Kemudian diksi. Diksi itu adalah pilihan katanya berkaitan dengan latar belakang penyair.
keberadaan bahasa dalam puisi simbolik konotatif. Konotatif itu bukan makna yang sebenarnya, itu diksi. Terus kriteria diksi berhubungan dengan tema, misalnya kata pedagang, tentu kurang pantas dong dengan kata keindahan laut. Jadi harus kalau misalnya kita membuat tentang pedagang, berarti diksinya itu menjurus dengan pedagang tersebut. Terus diksi khas unik, dialah badai yang menghempas segala benteng. Nah, cinta terkadang bisa menyakitkan, memiliki makna yang kuat. Aku itu dalam puisi Chairil Anwar, aku itu dalam makna yang kuat dibandingkan kata yang saya. Salah satu bait doa, ya kan, tadi tuh ada biar sungguh mengingatkan, 2 baris tidak diganti dengan biar sangat susah mengingat Tuhan yang sepenuhnya. Itu benar-benar penggunaan dari diksi tersebut. Imaji itu adalah pengalaman indrawinya. Imaji itu berbentuk seolah-olah pembaca bisa melihat dan mendengar dalam puisi tersebut. Ada imaji penglihatan, pendengaran, penciuman, perabahan, dan pengecapan. Itu imajinya. Kalau imaji penglihatan, dia memberi rangsangan indera. Di cahaya itu sangat erat di antara sia-sia mencari bayang-bayangan. Nah, berarti itu kan dia melihat ada bayangan tersebut. Nah, itu penglihatan. Kemudian ada juga peraba. Juga menggunakan kata seperti Sapardi Djoko Darmono. Ketika aku masuki kamar ini, pasti kenali kembaliku suara langkahku, napasku, dan ujung-ujung jari yang dulu menyentuhnya. Nah, berarti kan itu peraba. Jadi ada yang merabahnya. Jadi berasa juga tersebut. Kemudian pendengaran. Nah, pendengaran dihasilkan dari bunyi. Kutulis surat cinta ini dikala hujan gerimis, bagai bunyi tabur main. Nah, berarti kan ada pendengarannya. Anak-anak diberi dunia yang gaib dan angin mendesah, wahai dinarti aku cinta padamu. Nah, itu pendengaran. Ada lagi penciuman, hanya berbauan daun busuk. Nah, itu kan berarti imaji dari penciumannya, seolah-olah ada bau daun busuk. Kemudian nah, di sini trompet dilengkingkan, nafas nestapar berbagai pelik elonat. Trompet dilengkingkan, berarti kan bunyi ya, imaji pendengaran. Terus bau padan, berarti imaji apa bau padan? Imaji penciuman. Darah amis, daging itu penciuman. Nah, imaji peraba, duri-durinya menusuk di daging. Nah, itu namanya perabanya. Kita bisa lihat di situ ada juga emas fajar yang pertama. Nah, penyair juga penglihatan emas fajar yang pernah emas, berarti dia melihat emas fajar yang pertama. Oke, baik. Kata konkret itu kata yang dapat ditangkap dengan indera. Ada di sini ikan. Aku lihat ikan di akuarium tidak pernah tidur, kata konkretnya. Lalu bagaimana ia menghitung hari? Nah, dia melihat dengan kata konkret tersebut. Majas di sini adalah bahasa hiasan, menghidupkan atau meningkatkan efek yang menimbulkan konotasi. Majas di sini menghidupkan cerita, memperindah sebuah karangan, menarik perhatian, dan memberi nasihat, memperhalus, menyindir. Ada lagi majas metafora, dia membandingkan suatu hal dengan benda lain dengan kemiripannya. Dewi Siang muncul di balik awan matahari. Beliau gugur sebagai kusumah bangsa. Maksud di sini adalah pahlawan. Metafora dia membandingkan. Personifikasi, benda mati seolah-olah hidup. Nah, rembulan terlelap di buai mimpi. Nah, memang rembulan tidur. Penanya menari-nari, jadi benda mati seolah-olah hidup. Angin berbisik menyampaikan salam, kata angin berbisik. Litotes di sini adalah merendahkan. Singgahlah sebentar di gubuk kami, pada rumahnya mewah. Nah, makanlah dengan seadanya, pada makannya juga mewah. Perjuangan kami hanyalah setitik air. Hiperbola, majas yang berlebih-lebihan. Cintaku padamu sedalam lautan. Sampah di sudut makin lama makin menggunung. Nah, itu kan majas yang berlebihan. Simile itu majas yang menggunakan kata istilah. Bedanya seperti langit dan bumi. Kulit mulut mulus bak sutra. Cinta laksana. Nah, itulah majas. Itulah
majas-majas yang ada di dalam unsur fisik dari puisi. Nah, ada lagi rima. Rima itu persamaan bunyi, irama. Rimanya rima beraturan, A A A, B B B B. Nah, itu masuk dari si rima tersebut. Itu unsur struktur dari fisiknya. Kemudian batin. Batin di sini ada tema itu ada tema itu gagasan pokok, rasa itu rasanya dari penyair, sikap penyair, nadanya, sikap dari penyair terhadap membacanya gimana nadanya, amanat, pesan yang disampaikan dalam penyair itu apa. Oke, baik, cukup sekian. Ibu sudah membahas tentang pengertian puisi, ciri-ciri puisi dan jenis puisi, kemudian unsur dari pembangun puisi, ada unsur batin dan unsur fisik. Silakan kalian simak penjelasan dari Ibu. Jika ada belum paham silakan kalian bertanya. Terima kasih, selamat belajar. Tugas kalian adalah mencatat penjelasan dari Ibu. Nanti Ibu akan kirim linknya untuk dikumpulkan di link tersebut catatannya. Tolong dikerjakan ya anak kelas 8 jika nilainya mau berubah atau mau ada nilainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.